Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Ikhlas. Maka kita lanjutkan tadarus kita kepada surat yang ke-23 tertib nuzul, yaitu surat An-Najm. Ini surat yang sangat istimewa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase, yaitu ada yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan ada yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Dan ini adalah bagian akhir dari surat Makkiyah, bagian awal. Jadi kami membagi Makkiyah itu dalam tiga fase: Makkiyah awal, Makkiyah tengah, dan juga Makkiyah akhir. Dan surat An-Najm ini adalah bagian awal dari surat Makkiyah. Artinya 5 tahun pertama ketika Nabi diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada 5 tahun pertama Nabi bertugas mengubah peradaban, dimulai dari lingkungan sekitar. Tekanan masih begitu keras, tekanan masih begitu kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang tidak percaya kepada Nabi, bahkan menganggap bahwa Nabi adalah orang yang gila karena dia membawa sesuatu yang tidak biasa, membuat sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti membimbing Nabi dan menyampaikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Surat An-Najm ini, karena kami mencoba tadarus Quran ini adalah menjadi salah satu metode untuk menghafal Al-Quran dalam kesibukan. Maka untuk memudahkan memahami satu surat, kami mencoba membaginya menjadi paling tidak kurang lebih sekitar 10 ayat. Maka surat An-Najm ini kita akan bahas dalam 6 bab saja. 6 bab sehingga kurang lebih sekitar 10 ayat. Karena jumlah ayat surat An-Najm adalah 62 ayat. Kita akan mempelajari, memahami dengan mudah apa yang terkandung dalam surat An-Najm ini dengan memahami yang pertama dari judul dulu, yaitu bintang. Jadi kalau kita mereview sedikit ke belakang, kita sudah diperintahkan oleh Allah dalam surat Alaq untuk belajar. Kemudian terakhir sebagai kekuatan seorang manusia di tengah-tengah kegelapan adalah bagaimana kita memiliki lampu cahaya dalam energi dalam hati jiwa kita, yaitu keikhlasan, yaitu mengenal Allah dan tidak salah ketika kita menyembah, mengabdikan diri dalam hidup, yaitu dalam surat Al-Ikhlas sebelumnya. Nah, surat An-Najm ini adalah bagaimana dalam situasi yang gelap, dalam situasi sulit ibaratnya ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana gambaran Rasulullah mendapat penentangan. Bahkan para sahabat Nabi banyak yang disiksa, bahkan dibunuh karena mengikuti ajaran ini. Jadi ini bukan ajaran yang biasa saja. Maka surat An-Najm ini adalah pelajaran bagaimana kita menjadi seorang bintang. Kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu 18 ayat. Kita masukkan atau kita singkat 5 bab ini dalam 6 huruf, yaitu yang pertama, bab pertama ayat 1 sampai 18, bahwa bukan ide gila tetapi wahyu yang nyata. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang nyata. Wa nazmi idha hawa, demi bintang dan demi bintang yang tenggelam, terbenam. Bahwa orang itu ketika dia mencapai sebuah prestasi, dia sering disebut sebagai bintang. Kita mengenal ada bintang film, ada bintang bola, dan lain sebagainya. Maka ayat ini mengajarkan bahwa dalam kegelapan itu harus dinyalakan yang namanya cahaya, yaitu cahaya bintang. Dan ingat bahwa bintang itu bakal terbenam. Wa nazmi inda hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, bahwa sahabatmu itu adalah tidak sesat, artinya tidak salah dalam memberikan petunjuk. Apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Wa ma gawa, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Karena pada waktu itu banyak orang-orang yang mengetahui Alkitab, seperti Yahudi, seperti Nasrani, tapi dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Itu namanya gawa. Maka Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ma dhalla sahibukum, sahabatmu itu tidak sesat. Wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa, dan sahabatmu itu tidak menyampaikan dari hawa nafsu atau dari keinginan, dari kepentingan dirinya. Tidak. Ketika para sahabat menuliskan semua apa yang diucapkan oleh Nabi, maka ada seorang sahabat lagi yang komentar, kamu jangan tuliskan, karena boleh jadi
apa yang disampaikan Nabi itu adalah dari hawa nafsunya. Sampailah itu kepada Nabi, maka kata Nabi, tulislah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, terutama Al-Quran ini, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses turunnya wahyu itu terjadi? Allamahu sadidul quwa, mengajarkan kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi yang kuat, yang sangat kuat, itu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi allamahu itu bukan berarti dia berasal dari dirinya, berarti kalau mengajarkan biasanya tidak semata-mata itu adalah berasal dari dirinya, itu adalah menyampaikan dari orang lain. Maka malaikat Jibril menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumiratin pastawa, malaikat Jibril itu yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan dia menampakkan dirinya wa huwa bil ufuqil a'la, di mana? Ada di ufuk. Bahwa surat An-Najm ini boleh jadi sebagiannya ada diturun di Mekah atau setelah Isra Mi'raj, tetapi karena satu surat ini kemudian disusun oleh para sahabat sesuai petunjuk Rasul, maka saling menjambung kontennya. Meskipun turunnya boleh jadi ada yang berurutan, ada juga yang tidak. Bahwa Nabi itu ketika kita membahas surat Al-Mudaththir disampaikan bahwa Nabi itu melihat sendiri bagaimana bentuk malaikat Jibril di ufuk, sehingga digambarkan dia memiliki 600 sayap, sangat banyak. Sumadana fatadalla, kemudian dari ufuk mendekat dan semakin mendekat. Fakana qoba qausaini au adna, maka jaraknya itu seperti antara dua busur ya, jadi sekitar satu siku, 50 sentian lebih mungkin, berarti dekat sekali. Artinya Nabi bertemu langsung dengan sumber informasi yang akurat, bertemu dengan sumber informasi pertama atau kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pauha ila abdihi ma auha, maka kemudian diwahyukanlah kepada hambanya apa yang diwahyukan. Itulah proses, salah satu proses terjadinya turun wahyu. Jadi Nabi Muhammad langsung menerima dari malaikat Jibril. Ma kadabal fuadu mar'a, maka tentu Nabi tidak mendustakan terhadap apa yang dikatakan oleh hatinya. Orang bisa jadi dia berbohong secara ucapan, tapi boleh jadi hatinya tidak bisa dibohongi. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi itu dia keluar dari hatinya. Tidak mungkin Nabi berbohong. Apa tumarunahu ala ma yaro. Maka kenapa orang-orang musyrikin Mekah yang tidak percaya itu masih meragukan terhadap apa yang dilihat oleh Nabi? Ini ketemu dengan malaikat Jibril yang pertama. Yang kedua, ini boleh jadi ayat ini turun setelah Isra Mi'raj, tetapi dalam surat An-Najm ini kemudian digabungkan ya, atau wallahu alam seperti apa terjadinya. Tetapi kalau melihat konteksnya bahwa ada keterangan wa qad ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa Nabi juga sudah melihat terhadap malaikat Jibril itu di kesempatan yang lain. Inda sidratil muntaha, dekat sidratul muntaha, yaitu sebuah tempat di atas langit ketujuh ketika Isra Mi'raj itu. Id yagza sidrata ma yagza, ketika sidratul muntaha itu diliputi oleh apa yang meliputinya. Para sahabat bertanya, apa yang meliputinya? Nabi berkata bahwa Sidratul Muntaha itu banyak kupu-kupu dari emas, juga banyak malaikat yang menjaganya. Mazagol basoru ma togo. Maka apa yang Nabi lihat itu Nabi tidak memalingkan matanya, juga tidak melampaui batas. Jadi betul-betul dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, bahwa Nabi Muhammad sudah melihat terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, kebenaran Allah yang sangat besar ini. Jadi itulah salah satu proses terjadinya wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan karangan Nabi, bukan karena kepentingan Nabi, bukan karena keinginan Nabi. Kalau kita lihat surat An-Najm ini, nanti akan banyak diucapkan atau banyak disampaikan kata hawa atau keinginan, kepentingan. Banyak orang ketika menyampaikan sesuatu hanya kepentingan dirinya, hawa. Kemudian juga berhubungan dengan wahyu. Jadi ini bukan hawa tetapi wahyu. Jadi itulah bahwa kesimpulannya dari bagian ayat ini, bahwa diriwayatkan juga ketika surat ini turun dibacakan oleh Nabi di hadapan orang-orang di Mekah yang sebelumnya mereka ditutup-tutupi, dihalang-halangi karena Nabi dituduh sebagai orang gila. Kemudian Nabi membacakan surat ini dan orang-orang kemudian mendengarkan, ya, tidak sengaja mendengarkan surat ini sehingga sampai akhir surat. Dia ketika akhir surat, karena akhir surat itu berbicara tentang sujud, Nabi sujud tilawah, maka semua itu orang-orang sujud karena begitu luar biasanya apa yang ada dalam kandungan surat An-Najm ini. Jadi janganlah putus harapan untuk menjadi bintang, dan untuk menjadi bintang itu kita harus mendapat ilmu atau informasi yang akurat, petunjuk yang paling benar
Dan petunjuk yang paling benar itu adalah petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah petunjuk yang paling benar. Yaitu ayat 19 sampai dengan ayat 26, terdiri dari 8 ayat. Itu berhubungan dengan apa yang membelenggu manusia, bahwa setiap manusia itu adalah bintang. Dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Maka yang membuat manusia itu terbelenggu adalah ikatan yang ada dalam jiwanya, yaitu ikatan prasangka dan ikatan keinginan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat dalam ayat-ayat berikut. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza? Apakah bagaimana kamu bisa menjadikan Lata dan Uzza sebagai Tuhan? Bahwa di Mekah pada waktu itu, masyarakat pada umumnya ada berhala yang sangat terkenal. Itu yang pertama, Lata. Dia berada di sebuah tempat yang ada pohon besarnya, dipakai kelambu, dan dia diberi nama Lata. Dan Lata ini adalah nama perempuan dari Allah. Itu luar biasanya. Apa dasarnya mereka itu? Seenaknya saja membuat nama-nama itu. Kemudian ada Uzza juga di sebuah tempat, ada pohon yang besar, di atas 3 pohon itu ada sebuah bangunan juga ada berhala-berhalanya. Dan Uzza itu juga adalah nama tasniyah atau nama wanita untuk Aziz. Aziz itu nama Allah. Wa manata salisatal ukhra, dan juga Manat yang ketiga, ya, nama lain dari 2 berhala itu. Manat juga sama, adalah sebuah tempat yang biasa mereka sembah, mereka lakukan penyembahan. Maka Allah bertanya, alakumud dzakar walahul unsa? Kok bisa untuk kalian anak laki-laki? Dan kemudian mereka menyebut untuk Allah punya anak perempuan. Jadi mereka anggap berhala-berhala itu adalah anak perempuan Allah. Ketika Yahudi dan Nasrani punya anak laki-laki untuk Allah. Mereka menganggap Uzair putra Allah, Isa putra Allah. Mereka membuat inovasi dengan menyebutkan bahwa Allah punya anak perempuan dan mereka punya anak laki-laki. Tilka idzal qismatun diza, kata Allah. Kalau begitu, ini adalah sebuah pembagian yang tidak adil. Mereka menganggap pada waktu itu bahwa perempuan itu rendah, tetapi mereka menjadikan untuk Tuhan mereka sesuatu yang rendah menurut mereka. Ini tidak adil. Tidak adil ini pembagian yang tidak itu. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum. Jadi Lata, Uzza, Manat itu adalah nama-nama yang mereka namakan sendiri, dan orang tua mereka, tradisi-tradisi sudah turun-temurun. Mana jalallahu iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka itu sebenarnya hanya mengikuti prasangka saja, praduga saja, tidak ilmiah, tidak berdasar. Ketika mereka tanyakan dasarnya apa? Dasarnya mah ini tradisi aja, adat kebiasaan aja yang dilakukan oleh orang tua kami. Mana jalallahu biha min sultan, bahwa Allah tidak menurunkan keterangan seperti itu, bahwa ada berhala yang harus disembah menjadi perantara penyembahan kepada Allah, disebut Lata, Uzza, Manat. Yattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus, dan apa yang mereka itu hanya keinginan mereka saja. Walaqad ja'atuhum min rabbihimul huda, sementara Allah sudah menurunkan petunjuk. Salah satunya adalah apa yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, bagaimana Allah mengenalkan diri melalui Nabi Muhammad sehingga sampai kepada bahwa nama Allah itu adalah Allah Al-Ahad Ar-Rahmanir Rahim. Itu diantara nama-nama Allah. Tidak ada keterangan Lata, Uzza, Manat. Amlil insani ma tamanna. Apakah untuk manusia itu semuanya apa yang diinginkan bisa tercapai? Apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai? Tamana itu dari tamani, artinya lamunan atau sesuatu yang dibayangkan yang jauh daripada kenyataan. Apakah semua itu, harapan itu bisa tercapai? Padahal itu adalah salah. Bahwa ketika kita memiliki cita-cita ya harus benar, jalannya harus benar, harus dengan syiratul mustaqim. Kalau salah ya tidak akan bisa tercapai. Falillahil akhiratu wal ula, karena milik Allah akhirat dan dunia. Jadi manusia tidak bisa seenaknya dia sesuai dengan keinginannya. Kemudian mereka berharap bahwa apa yang mereka lakukan mendapatkan pembelaan dari malaikat, yang katanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah, kata mereka. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum saya illa min ba'di ayadan Allah lima yasa. Betapa banyak malaikat di langit itu yang tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia kecuali yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki. Jadi tidak bisa seenaknya manusia itu kemudian membuat tata cara beribadah, membuat tarekat, membuat ketentuan-ketentuan, karena Allah sudah menurunkan petunjuk yang disampaikan hari ini oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi apa yang mereka lakukan dengan tingkah laku mereka dibongkar habis dengan bagian surat An-Najm ini, bahwa itu adalah tidak benar. Oleh karena itu, salah satu pelajaran penting bagi kita bahwa agar kita menjadi bintang, kita juga harus tahu jalannya, harus tahu tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan yang benar untuk meraih keberhasilan itu. Karena kalau salah, boleh jadi kita bisa tertipu, kita bisa tersesat. Maka petunjuk yang paling benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kepada episode bab selanjutnya pada episode selanjutnya, yaitu bagaimana Allah memprotes terhadap kufar Mekah, musyrikin Mekah pada waktu itu. Kenapa Allah diberikan nama perempuan? Pada bab ketiga surat An-Najm ini ayat 27 sampai dengan 32. Kita akan melanjutkan bahwa pada episode sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan bahwa yang menjadi salah satu penghambat kemajuan itu adalah ketika seseorang terbelenggu oleh kebiasaan yang buruk, terbelenggu oleh tradisi, oleh adat yang belum tentu itu adalah kebenaran. Sementara ukuran kebenaran itu adalah Allah yang Maha mengetahui. Sehingga dalam Islam tidak ada istilah ABS atau asal Bapak senang. Karena semuanya Allah mengetahui. Kita tidak bisa memuji-muji orang hanya untuk mendapatkan kebaikan kepada kita. Itu adalah bukan salah satu adab dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan nama dan citra yang baik itu? Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan ini adalah sirah. Jadi apa yang saya sampaikan adalah sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini digambarkan, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Bahwa salah satu karakter, salah satu kebiasaan, salah satu ciri-ciri mereka adalah menamakan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Dan ini adalah sebuah tanda bahwa mereka sebenarnya tidak beriman kepada hari akhir. Kalau kita lihat rukun iman, maka rukun iman salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Maka mereka adalah orang yang tidak beriman sebenarnya. Dan salah satu cirinya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat adalah dia menyebut malaikat sebagai anak perempuan Allah, yang mereka berharap untuk mendapat syafaat darinya. Padahal kata Allah tidak akan bisa diberikan syafaat kecuali yang Allah izinkan. Dan adat atau karakter atau kebiasaan itu adalah menjadi buruk ketika itu dilakukan tanpa dasar. Ketika mereka ditanya kenapa mereka melakukan seperti itu, ini kebiasaan yang lalu saja, ini tradisi nenek moyang kami aja. Mereka tidak tahu dasarnya. Maka Allah menjelaskan, "Fama lahum bihi min ilmin yattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Mereka melakukan semua itu, melakukan kebiasaan itu hanya mengikuti don. Don itu artinya ilmu di bawah yakin, di bawah idrok jazim, bahwa dia di bawah fakta. Dia di atas 90, di bawah 100%. Zon itu, jadi dia mendekati kepada salah. Dan atau dalam istilah ilmiah disebut hipotesa, baru praduga, belum ilmiah, belum ada sumber yang menyebutkan kebenarannya. Mereka melakukan itu tidak ada dasarnya, mereka hanya mengikuti prasangka aja. Ketika mereka ditanya kenapa melakukan itu, karena orang tua kami melakukannya. Lalu kenapa melakukan itu? Mereka tidak tahu, tidak bisa menjawab why, kenapa. Mereka hanya mengikuti prasangka, don, di mana don itu adalah sesuatu yang tidak mencapai 100% kebenarannya. Dia di bawah idrok jazim, di atas 90%, sehingga sangat mungkin salahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, iyakum wadhanna fa inna dhanna takdibul hadis. Hindarilah prasangka, terutama prasangka buruk, karena prasangka itu adalah sejelek-jeleknya bahasa. Lalu bagaimana sikap kita
Atau kenapa bisa berikut sikap kita terhadap mereka itu? Fa'arid aman tawala andikrina walam yurid ilal hayata dunya. Maka sikap kita terhadap orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak mau diberi peringatan, tidak mau diajak untuk berubah, berada di jalan yang benar, berpalinglah. Fa'arid aman tawala andikrina, terhadap orang yang menyimpang dari peringatan kami, tidak mau menerima terhadap peringatan kami, kata Allah. Walam yurid ilal hayata dunya, dan mereka tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia. Apa yang mereka lakukan itu hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan uang, penghargaan, kekuasaan dan sebagainya. Dalika mablaghuhum minal ilmi. Kenapa mereka harus dihindari? Berpaling aja dengan baik, fokus aja pada pengembangan kita, pengembangan diri kita, karena mereka itu baru sampai di situ pengetahuannya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sementara Allah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa orang yang mendapat petunjuk. Mereka berpikir bahwa dunia itu adalah segalanya, padahal kata Rasul bahwa dunia ini adalah rumah bagi yang tidak punya rumah, dan dunia ini dan harta ini adalah harta bagi yang tidak memiliki harta. Dan tidak ada yang mengumpulkan harta di dunia kecuali orang yang tidak punya akal, kata Rasul. Lalu bagaimana yang sebenarnya petunjuk dari Allah itu? Kenapa Allah menciptakan akhirat? Walillahi ma fis samawati wal ard liyajziyal ladina asau bima amilu. Allah menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan akhirat adalah untuk membalas orang yang berbuat jahat atas perbuatannya. Maka orang yang punya hutang belum dibayar nanti bakal dilunasi. Kalau tidak ada akhirat, bagaimana orang-orang yang jahat yang belum dihukum ketika di dunia? Adilkah begitu? Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan tujuan menciptakan akhirat itu adalah supaya orang-orang yang berbuat baik itu mendapat balasan yang sempurna. Siapa orang yang berbuat baik itu? Alladzina yazzanibuna kabairal ismi wal fawahisa ilal lamam, yaitu orang-orang yang menghindar, menjauh dari dosa besar dan juga dari fahisyah atau dari zina. Apa dosa besar itu? Di antaranya dosa besar itu adalah mencuri, membunuh, berbohong, musyrik, zina, ilal lamam, kecuali dosa kecil. Dosa ketika dia bertobat akan diampuni oleh Allah. Apa dosa kecil itu? Banyak para ulama menyampaikan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di antaranya adalah mata ketika memandang yang tidak boleh dipandang, mendengar, telinga ketika mendengar yang tidak boleh didengar, kaki kita berjalan kepada sesuatu yang dilarang, dan itu dibenarkan oleh kemaluannya. Ketika kemaluannya melakukannya, maka itu disebut fahisyah, dan ketika tidak itu disebut lamam. Ada yang menjubat juga, mencium dan lain sebagainya. Dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul magfirah, karena Tuhanmu sangat luas pengampunannya. Bahkan orang-orang yang melakukan dosa besar pun ketika mereka bertobat sebelum ajal menjemput, maka Allah akan mengampuninya. Huwa a'lamu bikum id ansa'akum minal ardi. Allah mengetahui kalian ketika kalian masih berada dalam tanah dalam bentuk makanan, lalu dimakan oleh orang tua kalian. Wa id antum azinatun fi butuni ummahatikum. Dan Allah mengetahui ketika kalian masih janin dalam perut ibumu. Fala tuzaku anfusakum, maka janganlah kalian merasa suci. Wa a'lamu biman ittaqa, karena Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa. Allah yang mengetahui siapa yang paling takwa. Maka janganlah merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, karena Allah yang paling tahu. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat ingin menamakan anaknya dengan nama Barah, artinya orang yang paling baik, kata Rasul, jangan pakai nama itu, karena hanya Allah yang tahu yang terbaik. Sebutlah, pakailah nama Zainab, katanya. Dan Rasulullah juga melarang orang untuk memuji orang lain dengan berlebihan, karena kata Rasul, pujianmu terhadap sahabatmu itu adalah seperti kamu memotong lehernya, kecuali kamu mengatakan bahwa Allah yang lebih tahu sebenarnya kamu itu dan itu. Ketika ingin memberikan pujian, sampaikanlah bahwa Allah yang lebih tahu, karena boleh jadi pujian itu salah, karena hanya Allah yang tahu yang sebenarnya. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Khalifah Utsman bin Affan, lalu dia memuji-muji sahabat di sampingnya, kemudian menaburkan debu ke wajahnya. Kamu jangan begitu, karena Rasul menganjurkan siapa yang orang memuji-muji kepada orang lain harus ditaburkan ke wajahnya debu, katanya.
Maka Islam tidak menghendaki pencitraan, tidak butuh pencitraan. Tidak ada juga dalam Islam asal bapak senang abeh. Sifat penjilat itu tidak ada. Karena seorang muslim, seorang mukmin meyakini semuanya Allah mengetahui dan semuanya akan diperhitungkan di akhirat nanti. Sehingga seorang mukmin, seorang yang beriman, dia tentu mengetahui, mempercayai terhadap Allah. Dia tidak berbuat kecuali atas dasar ilmiah, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya. Dia tidak ABS, tidak menjadi orang penjilat, memuji-muji di depan orang, bahkan pujian itu tidak benar. Itu bukan karakter seorang mukmin, sehingga dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Kita akan membahas pada episode selanjutnya. Setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana tidak adilnya orang-orang Mekah itu menyebut dengan seenaknya bahwa Allah memiliki anak perempuan, dan mereka merasa paling benar, mereka merasa paling suci dengan apa yang mereka yakini, padahal kebenaran itu harus ilmiah. Tidak bisa kebenaran berdasarkan hanya prasangka. Ketika mereka ditanya, kenapa mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka mengatakan, ini adalah adat leluhur kami, adat nenek moyang kami, tanpa dasar yang jelas. Maka Al-Quran mengkoreksi bahwa yang tahu yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu orang kemudian menutupi dengan puji-puji dan puja-puja, karena yang memiliki puji dan puja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada akhirnya setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Masing-masing tidak bisa menyerahkan kepada orang lain. Apa ra'aital ladzi tawalla? Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang berpaling? Wa atau qalila wa akdah. Lalu mereka bersedekah sedikit lalu berhenti. Jadi mereka berbuat baik dan tidak melanjutkan kebaikannya, tidak melanjutkan sedekahnya, tidak melakukan infaknya dan zakatnya karena sudah merasa benar. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah mereka mengikuti sesuatu yang gaib sehingga mereka bisa melihat bahwa amal perbuatannya sudah cukup? Padahal sebenarnya kata Nabi, bersedekahlah, berinfaklah. Nabi menyampaikan kepada Bilal, anfik ya Bilal wala tahsa al-iklal, dan berinfaklah ya Bilal dan jangan takut akan berkurang karena Allah yang memiliki perbendaharaan aras. Amlam yunaba bima fi suhufi Musa. Apakah belum sampai informasi yang ada dalam lembaran-lembaran Nabi Musa? Wa Ibrahim alladzi wafa, dan apa yang ada dalam lembaran Nabi Ibrahim. Ala tajiru wajiratu wizra ukhra, bahwa tidak akan menanggung seseorang terhadap dosa orang lain. Bahwa setiap orang itu melakukan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Tidak bisa dia bersembunyi dalam tingkah lakunya yang terpuji sementara di belakang itu dia melakukan kejahatan, karena Allah Maha mengetahui. Tidak bisa kemudian orang-orang itu mereka kenapa begitu yakin dengan keyakinannya? Mereka menduga bahwa apa yang dilakukannya sudah benar karena sudah ditanggung oleh nenek moyang mereka, oleh para pemimpin mereka, oleh para tokoh-tokoh mereka. Padahal apa yang mereka lakukan tadi itu tanpa dasar, apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian mereka menyandarkan tingkah lakunya itu karena sudah direkomendasi oleh tokoh-tokohnya, oleh para pemimpinnya, padahal itu adalah salah. Ingatlah bahwa setiap orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Apa yang kita lakukan, kitalah yang bertanggung jawab. Wa laisa lil insani illa ma syaa, dan tidak ada balasan untuk setiap orang kecuali apa yang dia lakukan. Jadi tidak bisa kemudian orang mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga Imam Syafi'i menyampaikan ketika seseorang membaca Al-Quran, maka pahalanya untuk dirinya, tidak bisa sampai kepada mayit yang sudah meninggal. Meskipun ada keterangan bahwa bersedekah atau misalnya amal soleh, orang-orang anaknya yang soleh, wakaf, itu akan pahalanya mengalir kepada alam kubur. Karena itu dia lakukan ketika di dunia. Bahwa kata Nabi, atyabul amal, paling baik amal itu yang dilakukan min kasbihi, dari usahanya sendiri. Dan anak itu adalah usahanya dia sendiri. Makanya ketika memiliki anak yang soleh, dia akan mengalir pahalanya kepada ketika orang itu sudah meninggal. Tetapi pada hakikatnya
bahwa tidak ada pahala yang didapatkan kecuali apa yang dilakukan oleh dirinya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang dia usahakan itu maka akan diperlihatkan kepada dirinya. Juga orang-orang akan melihat hasilnya, bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ketika kita menanam maka kita akan memanen, kita akan melihatnya. Juga nanti di akhirat orang-orang akan melihat apa yang dilakukannya ketika di dunia. Allah akan menampilkannya dengan sangat sempurna. Summa yujahul jaza'al awfa, kemudian setiap orang yang melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan sangat sempurna. Meskipun ketika manusia ketika dunia mungkin tidak melihat apa yang dilakukan kebaikan orang tersebut, tetapi di akhirat semuanya akan dibalas dengan sangat sempurna. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita upayakan itu kemudian tidak mendapat nilai, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapat pahalanya di akhirat. Bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tidak bisa orang lain menyandarkan kepada kita atau sebaliknya kita menyandarkan kepada orang lain. Setiap orang bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Lalu bagaimana apabila melakukan dosa? Apakah ada akibatnya? Kita akan membahasnya pada episode selanjutnya. Apakah apa yang kita lakukan itu hanya dibalas di akhirat saja? Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Setiap orang tidak bisa menanggung dosa orang lain, atau sebaliknya dosa kita ditanggung oleh orang lain. Ketika kita salah, maka kitalah yang bertanggung jawab. Maka jangan sampai salah mengambil keputusan. Kalau kita sudah terlenggu dengan kebiasaan buruk, maka segeralah berubah. Karena perubahan itu kemudian akan berdampak terhadap apa yang kita dapatkan. Apakah itu di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Meskipun betul sekali bahwa setiap manusia itu pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka akan kembali. Wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan Allah lah yang menjadikan seseorang itu tertawa dan menangis. Suatu hari Rasulullah ketika di awal-awal dakwah lewat kepada orang-orang di Mekah dan mereka menertawakan Nabi, menyepelekan Nabi, merendahkan Nabi, maka turunlah ayat ini. Wa annahu wa amata wa ahya, dan manusia itu, kata Nabi, kalau dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya Nabi ketahui, maka dia akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena Allah lah yang menjadikan manusia itu mati dan menjadikan manusia itu hidup. Dalam fase kehidupan itu manusia setelah hidup kemudian dia akan mati. Apakah manusia setelah mati akan dihidupkan kembali? Pasti. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Wa anna walaqadzaini jauzaini dzakar wal unsa. Allah yang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dan itulah salah satu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan manusia itu? Allah. Minutfatin idza tumna. Manusia diciptakan dari nutfah, dari air mani ketika dipancarkan. Kita bayangkan dari air mani kemudian jadi manusia. Itu sesuatu penciptaan yang sangat luar biasa. Sehingga sangat logis kalau Allah bisa menghidupkan kembali manusia setelah mati nanti. Wa anna alaihi nas'atal ukhra, dan Allah akan menciptakan manusia pada kehidupan yang lain. Orang-orang kemudian sombong, orang-orang merendahkan terhadap Nabi Muhammad SAW karena merasa mereka menjadi orang kaya, mereka berkecukupan sementara yang lain di bawah mereka. Maka Allah menjelaskan, wa anahu wa agna wa akna. Allah lah yang menjadikan mereka itu kaya dan menjadikan mereka itu berkecukupan. Bahwa seseorang juga ketika berusaha, Allah bisa saja menjadikan mereka menjadi kaya. Wa anahu wa rabbus si'ra, dan Allah lah yang menciptakan bintang Venus atau bintang yang sangat terang, yang tinggi di atas angkasa. Bahwa menurut para ahli tafsir ini adalah bintang yang sangat jauh, meskipun besarnya 2 kali lipat daripada matahari. Itu Asy'ra. Masyarakat jahiliyah pada waktu itu banyak menyembah bintang ini, sehingga diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan bintang itu. Wa annahu ahlaka adal ula, dan Allah lah yang menghancurkan kaum Ad
Yang pertama, bahwa ketika kaum Ad itu menyimpang dari petunjuk Allah, mereka tidak menunggu harus mati, harus di akhirat dulu, maka di dunia juga mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk seperti kaum Ad yang disiksa oleh Allah di dunia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dampaknya tidak hanya di akhirat saja, di dunia juga sebagaimana kaum Ad. Kita bisa melihat peninggalan mereka musnah semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, memiliki teknologi yang sangat tinggi. Wasamuda pama abuko, dan kaum Samud. Setelah kaum Ad dihancurkan, kemudian ada kaum Samud. Kaum Samud yang bisa memahat gunung-gunung, yang sangat memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Mereka membuat gunung dengan harapan bisa jauh dari bencana, tapi bencana itu berupa angin masuk ke dalam lubang-lubang itu, dan mereka tidak tersisa. Wa qaumanuhi min qablihum adlamu atgo, dan kaum Nuh yang sebelumnya mereka sangat zalim juga melampaui batas. Mereka tidak menerima terhadap ajakan Nabi Nuh untuk melakukan kebaikan, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah musnahkan dan selamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman. Wal mu'tafikata ahwa, dan kaum Nabi Lut yang mereka melanggar terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Mereka melakukan sodomi atau melakukan pernikahan sesama jenis, dan Allah hancurkan itu. Wa gossaha ma gossa, maka betapa dahsyatnya azab yang menimpa mereka. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro, maka terhadap ayat Tuhanmu lah yang mana kamu kemudian merasa ragu. Allah sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas, pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, bahwa roda sejarah itu terus berputar. Bintang itu ada yang bersinar, juga ada yang tenggelam. Kenapa bintang-bintang itu kemudian tenggelam? Karena mereka tidak mengetahui, tidak menerima terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, maka bintang yang bersinar itu akan jatuh. Mereka akan tenggelam oleh tingkah lakunya sendiri, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berdampak terhadap apa yang mereka dapatkan, sehingga akibat dosa itu tidak hanya ditanggung ketika di akhirat saja, tetapi sejak di dunia manusia akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan melihat dampaknya. Sehingga kita harus selalu ingat terhadap peringatan ini. Tidak hanya apa dampak yang kita lakukan itu ketika sekarang, tetapi kita juga harus ingat terhadap dampak jangka panjang. Apa itu? Yaitu apa yang terjadi ketika hari kiamat. Inilah bagian akhir dari surat An-Najm. Kita belajar pada episode-episode sebelumnya bahwa seseorang dalam kegelapan, dalam kesulitan itu terkadang dia merasa putus asa. Padahal sebenarnya kalaupun hari ini banyak bintang-bintang di langit, pada waktunya bintang-bintang itu akan jatuh. Apalagi ketika mereka tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus untuk menggapai kebenaran, untuk menggapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidak abadi. Ketika tidak hati-hati, mereka akan terjatuh, mereka akan kiamat. Maka dalam bagian akhir ini kita diingatkan tentang hari kiamat, bahwa kiamat itu betul-betul akan terjadi. Hada nadirum minan nuduril ula. Semua yang disampaikan itu tentang kebangkitan setelah kematian, tentang hari akhirat, tentang kesalahan pemikiran yang membelenggu orang-orang pada waktu itu. Mereka menyembah kepada sesuatu yang sebenarnya tidak harus disembah, bahwa yang disembah sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan manusia. Ini adalah peringatan, dan peringatan ini hada nadirum minan nuduril ula. Ini peringatan sesuai dengan peringatan juga yang dilakukan oleh utusan Allah yang dahulu, bukan peringatan sekarang. Ini peringatan sejak dahulu kala. Ajibatil ajibah, telah dekat terjadinya kiamat, dan sangat dekat, bahwa Nabi menyampaikan bahwa antar aku dan kiamat itu seperti dua telunjuk ini jaraknya. Jadi sangat dekat. Laisalaha min dunillahi kasifah. Meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya, dan tidak ada yang tahu seperti apa terjadinya. Yang jelas kiamat itu bisa terjadi kapan saja. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa min hadal hadisi antum ta'jabun? Apakah terhadap berita ini kalian hanya kaget, merasa aneh? Aneh. Masa kiamat itu akan terjadi? Jangan-jangan ini hanya
cerita fiksi seperti terjadi dalam film-film itu, disampaikan tahun sekian terjadi kiamat dan sebagainya, itu hanya film. Wa tadhakuna wala tabkun, malah kalian itu hanya menertawakan terhadap berita-berita seperti ini, itu hanya berita bohong saja. Mereka hanya tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian hanya menyanyi-nyanyi saja, hanya bersenang-senang saja, hanya lengah-lengah saja terhadap berita ini. Maka hati-hatilah. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui surat ini, maka fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah, sehingga kalian akan selamat terhadap dahsyatnya hari kiamat. Inilah bagian akhir dari surat An-Najm. Sekali lagi, mudah-mudahan mendapat inspirasi bahwa surat An-Najm ini mengingatkan kepada kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuasa menyinar atau menerbitkan bintang baru dan menjatuhkan bintang yang lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.